مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun begitu juga alhamdulillah. Sekarang kita berada daripada bulan Rajab. Pada puasa enggak ngomong-ngomong ini? Puasa enggak? Puasa ya. Puasa sayang-sayang ya. Mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan seger buger. Kalau kata orang Citayam seger buger. Pergunakan, hayo sama-sama kita pergunakan. Kalau udah sakit mah, dan lagi belum tentu tahun depan ya, tahun depan kita bisa menemui daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak fadilah-fadilah, ibadah-ibadah yang kalau kita laksanakan di bulan ini, insya Allah akan bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang umurnya itu ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun ya. Ada yang ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emang rata-rata umurnya jarang yang sampai 100 tahun, ada cuman bisa dihitung sampai jari, jarang. Kebanyakan rata-rata 60-70 lewat, 60-70 lewat. Ada 60-70 lewat dikit, terus sampai 80 udah termasuk orang yang paling tua di Duren Baru Permai. Apalagi ada 90 mah, 100, di atas 110, wah udah termasuk orang yang bisa dikatakan masuk TV gitu ya, di atas umur 100 tahun mah.
Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan kepada kita waktu-waktu yang penuh dengan fadilah, yang tujuannya adalah agar bisa melampaui daripada ibadah umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka diberikan oleh Allah umur yang panjang. Siang dipakai ibadah, malam dipakai ibadah, umat-umat terdahulu banyak seperti itu, ibadahnya kuat-kuat. Tapi kalau kita rata-rata ibadahnya siapa sih kita? Coba bandingkan sama tidur aja, sama tidur. Bayangkan mana kira-kira? Ya, bayangkan mana kira-kira? Pakai ibadah kita paling berapa menit? Ada di dalam satu hari satu malam kita ibadah 5 jam, ada? Hah? Ada. Sholat 5 menit juga kayak udah paling lama berarti sholat 5 menit. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan waktu-waktu yang penuh dengan fadilah, ya. Waktu yang penuh dengan fadilah ini ada kalanya sebulan sekali, ada kalanya 1 tahun sekali, ada kalanya 1 minggu sekali. Makanya salah kalau ada orang yang berpandangan bahwa hari itu sama, semua hari itu sama, beda. Semua bulan sama, beda, ya. Semua bulan nggak bisa dikatakan bulan itu sama. Makanya dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Maaf ya, sebelum daripada pembahasan kitab Nasoihul Ibad. Maksudnya mumpung momen, ya, momen. Kalau ibadah kita tahu daripada rahasia, insya Allah kita bakal lebih semangat Pak Budi, bakal lebih semangat. Seperti kita kerja, ya. Kerja kalau tahu gajinya kan lebih semangat, nggak tahu gajinya kurang semangat rasa kita gitu ya. Kalau kita puasa di bulan Rajab, orang-orang puasa kita ikut puasa, tapi kita nggak tahu fadilahnya apa, puasanya kurang semangat rata-rata gitu ya. Emang sih bagus ya, bagus gitu, bagus, cuman artinya apa? Diri kita kurang mendorong. Tapi kalau kita tahu daripada maziah rahasia kita melaksanakan puasa 1 hari, atau ada yang 3 hari, atau yang 10 hari melaksanakan puasa di bulan Rajab, fadilahnya bakal begini, insya Allah kita bakal semangat. Tinggal pilih saja dah, mau yang 1 hari, mau yang 3 hari, mau yang 10 hari, masing-masing mempunyai kelebihan, ya. Otomatis setiap yang lebih banyak, setiap kuluma kasuro fi'luhu kasuro jazauhu, setiap yang banyak pekerjaannya, perbuatannya pasti lebih banyak ganjarannya. Udah pasti itu mah, ya. Orang lebih giat kerjanya, ya udah pasti otomatis gajinya pun lebih gede, ya. Kalau kira-kira kerjaannya, ya, malas-malesan, ya bos juga gajinya kira-kira malas-malesan. Nah, artinya Allah Ta'ala memberikan kepada kita dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ini ada 12 bulan. Minha, sebagian daripada yang 12, arba'atun hurum, ada bulan-bulan yang haram. Mana bulan yang haram? Karena di bulan-bulan tersebut dahulunya Allah Ta'ala mengharamkan peperangan. Di bulan-bulan tertentu itu, ya, di 4 bulan itu. Nah, sekarang kita harus tahu juga apa bulan yang 12 bulan itu. Rata-rata kita yang tahunya, apalagi anak-anak zaman sekarang, tahunya ini dari Januari doang. Januari, Februari, Maret, April terus. Tapi masalah bulan daripada bulan Hijriah mereka tidak hafal. Bahkan di bulan-bulan tersebut keutamaan kalau kita melaksanakan ibadah di bulan-bulan tertentu tidak mereka ketahui, ya. Tidak mereka ketahui. Kenapa? Satu, hafalnya juga nggak hafal daripada bulan-bulan tersebut. Nah, coba sekarang kalau misalkan bulan Hijriah dimulai daripada bulan Muharram, ada apa di bulan Muharram? Tuh, artinya kan ada apa di bulan Muharram? Banyak fadilah-fadilah di bulan Muharram. Orang yang melaksanakan puasa Muharram tuh nanti kan begitu kan? Puasa Muharram. Terus apa lagi? Setelah Muharram, bulan apa? Bulan Safar, ya. Bulan Safar. Ada apa di bulan Safar?
Setelah Safar, Rabiul Awal. Terus di bulan Rabiul Awal ada satu kejadian yang mana Allah Ta'ala mengutus, ya, menurunkan seorang nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dilahirkannya makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabiul Awal terus Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus masuk ke bulan Rajab. Terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, terakhir tuh Dzulhijjah. Baru tahun baru lagi yaitu Muharram. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Ada apa di bulan Dzulqa'dah? Apa yang kita laksanakan ibadah di bulan Syawal? Lebih-lebih di bulan Ramadan, ya. Rajabun syahrullah, Sa'banun syahri, wa Ramadan syahru ummati. Nah, ulama berpendapat dikarenakan bulan Rajab adalah bulannya Allah, di sini kita dianjurkan memperbanyak istighfar dan memperbanyak puasa. Puasa di bulan Rajab, istighfar di bulan Rajab. Ada bahkan ulama membaca di sebuah kitab mengatakan, saya pernah membaca dalam satu kitab siapa orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan, 70 kali, bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi sama waktu sore. 70 kali, waktu pagi 70, sore 70. Itu bagaimana? Lam tamussan naru lahu jildan. Api neraka enggak mau mengenai kulit dia. Gak banyak sebenarnya ibadah yang kita laksanakan. Oleh umat terdahulu memang mereka ibadahnya banyak, tapi fadilahnya jauh dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Baca 70 kali pagi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Masjid-masjid di kampung-kampung biasanya itu habis maghrib, ya. Habis maghrib mereka membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Pagi sore dibaca. Dulu pun saya dari kecil begitu, cuman nggak tahu apa sih rahasianya. Yang kita tahu dulu tuh kalau di musola udah baca itu, dikit lagi pengajian penutupan. Kenapa? Udah masuk bulan puasa dulu mah begitu tuh. Dulu masih kecil asik udah baca Rabbighfirli. Cuma kita nggak tahu rahasia daripada kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi di musola. Nah, cuman sekarang mau tahu, oh alhamdulillah, ya. Ternyata membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi 70 kali itu bukan tandanya sedikit lagi mau masuk daripada bulan Ramadan. Dulu masih kecil begitu pikiran. Oh, asik nih mau masuk bulan Ramadan, ngaji penutupan. Ya, nggak ngaji artinya kita girang loh waktu masih kecil, ngaji libur. Kenapa masuk bulan suci Ramadan? Tapi sekarang alhamdulillah mengetahui daripada rahasia orang yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi pagi dan sore. Ya, silahkan ya kalau ini jalankan. Tapi kalau misalkan yang enggak ya, umat nanti akhir zaman pun Rasulullah sudah tahu, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka ini sedang diazab di dalam kuburan mereka. Fa'as'alullaha ta'ala fakhaffafa anhum. Lalu saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala meringankan daripada azab mereka. Ya. Lalu Rasul berkata lagi, ya Sauban, wahai Sauban, lau shoma haula'i yauman min Rajab. Jikalau mereka ini puasa satu hari saja daripada bulan Rajab, ya. Jikalau mereka ini puasa satu hari saja daripada bulan Rajab, wa qamu lailatan wahidatan, malam mereka dipakai ibadah satu hari, ma udzibu fi kuburihim, mereka tidak akan diadab di dalam kuburan mereka satu hari, ya, satu hari. Fakultu, lalu Sayyidina Sauban ini berkata, ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, bisaumin wahidin, dengan puasa satu hari, min Rajab, daripada bulan Rajab, wa qiyamin lailatin wahidatin,
Malam dipakai ibadah. Malamnya dipakai ibadah. Yamna'u anhum adzabal qabri, bisa mencegah daripada azab kubur. Sayyidina Sauban berkata kepada Rasulullah, bertanya demikian. Faqala na'am ya Sauban. Rasul menjawab, ya Sauban. Walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutusku menjadi nabi, ma min muslimin wala muslimatin, enggak ada satu orang muslim, muslim laki-laki, wala muslimatin, dan juga muslim perempuan, yasumu yauman min Rajab, yang mereka melakukan puasa satu hari daripada bulan Rajab, wa yaqumu lailatan minhu, mereka beribadah malamnya, yuridu biha wajhallahi ta'ala, tapi yang mereka laksanakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena temannya, bukan karena tetangganya, karena enggak enak, ya, atau karena pengen dikata rajin, bukan. Tapi yang mereka laksanakan ini semata-mata karena pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa kutibalahu ibadatu sanatin, kecuali dicatatkan buat orang tersebut ibadah 1 tahun, ya. Siyamin hariha, siangnya dihitung puasa, wa qiyami lailiha, malamnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa 1 hari. 1 hari, ya, daripada bulan Rajab. Hanya yang belum, ayo kesempatan. Ada lagi, ini untuk yang 1 hari. Itu kalau ada orang yang puasa Rajab daripada bulan 10 hari bagaimana? Nah, itu nanti tidak dikhususkan daripada bulan Rajab, tapi dikhususkan daripada Ashhurul Hurum namanya. Jadi yang 12 bulan tersebut ada 4 bulan namanya Ashhurul Hurum, yaitu salah satu sardun, yang 3 ini berturut-turut. Yang 3 berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Habis bulan Ramadan kan bulan Syawal. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 berturut-turut. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Nah, sekarang ini bulan Rajab, ini bulan yang menyendiri. Nanti mah yang 3 itu berturut-turut Ashhurul Hurum itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang bulan Rajab menyendiri. Nah, banyak hadis yang mengatakan siapa orang yang berpuasa 10 hari daripada bulan haram, ya, bulan haram nih, bulan haram yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus bulan Rajab. Karena ibadah ini ada yang Allah Ta'ala berikan fadilah sebulan sekali. Allah Ta'ala ada yang berikan 1 hari sekali, ada yang per jam lagi juga. Jadi kita nggak bisa, kembali kepada awal, nggak bisa mengatakan bahwa setiap hari itu sama, nggak bisa. Ibadah berbeda-beda kadarnya. Sekarang kita baca sholawat nih malam, dengan kita bandingkan baca sholawat di malam Jumat, beda jauh kadarnya, ya, kadarnya berbeda. Kenapa? Fadilahnya lebih banyak daripada hari Jumat atau malam Jumat dibandingkan hari Senin, dibandingkan hari Selasa, Rabu. Memang kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat, tapi ada kelebihan membaca sholawat di hari Jumat atau malam Jumat. 1. Yang kedua, melaksanakan puasa dalam seminggu sekali aja. Contoh, kita puasa hari Kamis dibandingkan dengan puasa hari Jumat. Afdal mana? Ya afdal hari Kamis. Karena ada yang ulama yang mengatakan bahwa kalau orang yang melaksanakan puasa hari Jumat tidak dibarengi 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya, hukum melaksanakan puasa di hari Jumat hukumnya makruh. Bukan malah bagus. Artinya kadar hari itu beda-beda. Nggak semuanya ibadah itu kita bagus. Memang ibadah bagus semuanya, cuman ada yang melampaui daripada hari tersebut, mempunyai kelebihan masing-masing. Gunting kuku sama, bulu-bulu yang ada di diri kita, gunting rambut sama. Nggak semua hari itu semua hari sama. Memang kalau kita lihat malam, dari mulai jam 6 sampai jam 6 pagi itu waktunya malam, gelap. Benar, sama kalau itunya mah. Mau hari Jumat, mau hari Sabtu, pokoknya jam 6 gelap aja waktu. Benar itunya mah. Tapi kadar di sisi Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda. Jadi kita melaksanakan ibadah itu harus tahu juga harinya hari apa, bulannya bulan apa. Jadi di hari apa nih yang harus kita laksanakan? Oh, gunting kuku hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Tuh ulama agama menganjurkan demikian.
Bagaimana kalau hari Sabtu? Nggak ada fadilah. Orang yang melaksanakan gunting kuku di hari Sabtu nggak ada fadilah. Hari Minggu memulai satu pekerjaan, memulai pengajian di hari Minggu, atau mau pertama bangun rumah hari Minggu atau hari Rabu. Tuh ya, masing-masing ada agama itu menuntun kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sama. Orang yang melaksanakan memulai pembangunan daripada misalkan hari Kamis, hari Jumat. Wah, hari Jumat bagus nih Sayyidul Ayyam. Nggak bagus menurut agama. Yang bagus sih itu hari Minggu, hari Rabu, atau malam Minggu atau malam Rabu. Tuh ya. Pun begitu juga sama di dalam bulan. Masing-masing kadar bulan itu mempunyai kelebihan masing-masing dalam melaksanakan ibadah. Ada lagi, satu lagi. Ada yang puasa 3 hari. Ada yang melaksanakan puasa 3 hari. Ini puasanya puasa Ashurul Hurum. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma salasata ayyam." Siapa orang yang puasa 3 hari min syahrin haramin, daripada bulan haram. Dari bulan haram 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Jadi ini sifatnya umum. Enggak dikhususkan daripada bulan Rajab, tapi lihatnya Rajab itu masuk daripada bulan haram. Ya. Siapa orang yang melaksanakan puasa 3 hari daripada bulan haram, Ashurul Hurum, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, 3 hari saja. Al-Khamis wal Jum'ah was Sabtu. Hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. Ya. Puasa 3 hari daripada Ashurul Hurum. Ini enggak ditentukan apakah di awal bulan, apa di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan, enggak. Pokoknya mah hari Kamis, Jumat dan Sabtu puasanya. Daripada bulan haram. Jadi sekarang kita masuk nih daripada bulan Rajab. Mumpung belum habis, maksudnya ini diterangin begini, ya kali aja ada yang nyangkut. Orang Muslim denger, oh besok gua puasa besok nih, ya kan nyangkut tuh namanya. Kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati sanatin. Allah tuliskan buat orang tersebut yang puasa 3 hari daripada bulan haram ibadah 900 tahun. Ya. Ibadah 900 tahun Allah catatkan. Umur kita nggak sampai segitu. Umat dahulu sih memang benar, umatnya ada yang umurnya sampai segitu. Tapi mereka itu memang melaksanakan ibadahnya selama 900 tahun. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup puasa 3 hari. Ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Ashurul Hurum. Ya, sama Allah catatkan ibadah 900 tahun. Ya, mudah-mudahan kita tahu daripada keterangan atau rahasia melaksanakan ibadah. Banyak keterangan-keterangan ya, keterangan-keterangan tentang masalah ya, maziah, rahasia melaksanakan ibadah di bulan Rajab ya, karena waktunya juga kita belum waktu mepet. Segitu saja dulu. Jadi di bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan atau memperbanyak daripada puasa di bulan tersebut, ya. Mau 1 hari silahkan, mau 3 hari silahkan, mau 10 hari pun silahkan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, ya, bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, melanjutkan daripada pembahasan kitab Nasha'ihul Ibad sampai di mana ya? Sampai mana Pak Abdul Rahman? Lupa misalnya.
Kana bil haqiqati taliban linnar itu ya. Kita ulang, wal maqalatu sadisah, maqalah yang ke-6 ya. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Kemarin sudah jelaskan Sayyidina Ali itu mengatakan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa demikian? Satu riwayat ya, satu kaul ulama, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya semasa hidupnya, nggak pernah ya. Mungkin orang sini juga ada Ali ya, nggak pernah dilihat-lihat ya. Nggak pernah melihat daripada kemaluannya ya, maaf. Atau yang kedua, ada ulama mengatakan karena Sayyidina Ali ini tidak pernah menyembah daripada berhala-berhala ya. Ketika masih dalam kandungan, berbelok di dalam kandungan, Sayyidina Ali nggak pernah menghadap kepada berhala ya. Disebutkan Imam Ali karramallahu wajhah. Ilmu tidak dikatakan ilmu kalau tidak dibarengi dengan pengamalan. Seperti itu. Orang yang dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, tapi tidak didasari dengan ilmu, kata Imam Habib Abdullah, itu dia bukan sedang ibadah, tapi dia sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala ya. Sholat tanpa didasari dengan ilmu bukan sholat, kata Imam Haddad mah. Dalam Risalatul Mu'awanahnya, Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dia sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Dia menyangka bahwa dia itu ibadah, tapi Allah memandang dia sedang bermaksiat kepadanya. Makanya syarat mutlak orang melaksanakan ibadah harus dengan ilmu. Ilmu tidak mungkin didapat, tidak mungkin diraih kalau bukan di majelis-majelis ilmu. Makanya hayo dengan memaksakan, semua juga memaksakan ya. Nggak ada orang ke pengajian, nggak sakit, nggak ngaji saya sakit misalin gitu. Apa maksudnya? Nggak ngaji sampai sakit-sakit nggak ngaji gitu, jarang maksudnya. Orang kebanyakan apa? Memaksakan kita melaksanakan ibadah. Karena iblis nggak tinggal diam, setan nggak tinggal diam. Berangkat dari rumah berat banget, ya udah malam Senin lagi, ya ngaji segen. Terus digoda. Tapi insya Allah kalau udah sampai di pintu situ udah tenang tuh, ya pintu situ udah tenang. Artinya si iblis nggak masuk di situ. Enak kan udah sampai di sini mah, tenang udah sampai. Mun dari rumah berat banget rumahnya Pak. Dari rumah. Iblis. Kedua, bukan hanya pertama doang, akhirnya pun kita harus hati-hati. Akhir kita melaksanakan ibadah, awas hati-hati. Sedang melaksanakan, akan melaksanakan, atau sudah melaksanakan ibadah, awas hati-hati. Iblis nggak bakal tinggal diam. Habis melaksanakan seperti ini nih, melaksanakan seperti ini, awas digoda juga sama iblis. Status lah, dari status nanti timbulnya riya. Alhamdulillah ya, pengajian hadir setiap malam apa? Setiap malam Senin ya. Walaupun teman-teman ada yang ada aja ya. Tapi tergantung ya niat masing-masing. Kalau memang tujuannya kita begini untuk mengungkapkan kepada mereka, alhamdulillah kita kekompakan kita di setiap malam Senin, bukan tujuannya untuk ria, insya Allah nggak apa-apa. Tiga berapa? Strategi 4-3-3. Benar Pak ya. Jadi strategi kita harus benar-benar matang ya. Jangan asal-asalan strateginya. Ya walhasil apa? Iblis nggak tinggal diam. Mau pertama kita melaksanakan ibadah, sedang melaksanakan ibadah, atau akhir daripada selesai kita melaksanakan ibadah, terus bagaimana upaya dia itu menghancurkan kita dalam melaksanakan ibadah. Nggak tinggal diam. Karena juga dijelaskan, Rasul pernah ditanya, Rasulullah, hal naisya syaitan? Apakah setan itu istirahat? Apa setan itu ngelenggut? Ya? Ngelenggut itu
mata merem tapi orang ngomong dengar, dia nggak paham. Naisya namanya itu ya. Orang ngomong tapi dia dengar tapi nggak paham. Mendengar nggak paham. Jadi tidurnya kayak tidur ayam lah, kayak begitu ya. Apakah setan kayak begitu? Lau naisya syaiton lastarohna, kata Rasul, jikalau setan itu tidur ngelenggut, lastarohna, kita bisa istirahat. Pasti kita bisa istirahat. Karena nggak bisa ngelenggut aja, boro-boro tidur, ngelenggut aja kagak si setan itu ya, si iblis itu, maka kita nggak bisa istirahat. Artinya apa? Dalam melaksanakan ibadah harus hati-hati. Hati-hati apa? Jangan sampai ibadah kita ini batal dikarenakan apa? Si setan atau si iblis dia nggak mau, dia nggak ridho kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya pengajian saja, mau sedekah kek ya, mau jariyah, mau apa lagi, sholat berjamaah. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Yang tahu kita hanya kita sendiri sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mau itu orang mau selfie, tergantung tujuan dia. Ya, kalau selfie memang tujuannya untuk mengajak teman-teman ya. Alhamdulillah dia rajin banget di mushola misalkan. Akhirnya dia baca status kita, oh sampai dia ikut. Tapi tergantung tujuan kita. Tujuan kita agar untuk mengajak orang-orang datang ke mushola, melaksanakan sholat berjamaah, hadir di majlis-majlis ilmu, insyaallah tujuannya baik. Tapi kalau memang semata-mata dia menganggap lebih unggul, oh saya memang rajin ke mushola, dia enggak, contohnya seperti itu ya. Nah ini hati-hati ibadah seperti itu. Alladzi la yajuzu lil balighil aqili, yang tidak boleh ya. Ilmu yang manfaat itu yang tidak boleh buat orang yang baligh, yang berakal, jahluhu, bodoh, nggak boleh. Karena sudah jelaskan juga kebodohan dalam agama, yang dimaaf dalam agama hanya dua, yaitu man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang jauh hidupnya dari ulama itu agama memaafkan. Au qaruba anil Islam, atau dia baru masuk agama Islam ya, baru masuk agama Islam, ini baru agama memaafkan. Kalau kita kehidupan seperti ini, kebodohan dalam agama itu tidak dimaafkan ya. Bodoh sholat, bodoh wudu, bodoh air tentang masalah wudu, itu nggak dimaafkan dalam agama. Jadi la yazuzu man istaghala fil ilmi nafi, yaitu orang yang sibuk ya, yang sibuk di dalam mencari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu alladzi la yajuzu, yang tidak boleh, lil balighi, buat orang yang baligh. Tanda balik kan ada 3 ya. Pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun. Laki-laki kek perempuan kek udah umur 15 tahun, mau kenal perempuan mau enggak ya, udah umur 15 tahun dihukumi hukum baligh. Dia wajib mengetahui tentang ilmu-ilmu tentang agama. Atau yang kedua, tanda baligh itu wal haidu, buat anak perempuan yang haid, litis isinin, buat yang berumur 9 tahun, anak perempuan ya. Anak perempuan sekarang udah ada yang 9 tahun, anak SD udah pada, ada yang udah pada baligh udah pada haid ya, udah baligh. Jadi umur 9 tahun sudah dihukumi hukum baligh jikalau anak perempuan sudah haid. Atau wal ihtilam, mimpi jima ya. Mimpi jima ini enggak harus umur 15 tahun. Umur 12, umur 13, umur 14 dia sudah mimpi jima, maka dia dihukumi hukum baligh ya. Alladzi la yazuzu lil balighi, tidak boleh buat orang yang baligh, apalagi kita udah baligh semua ini ya, udah baligh kan, li al aqil, yang berakal. Karena syarat daripada sahnya ibadah nanti itu baligh berakal. Baligh-balighnya akalnya nggak sah ibadah ya. Dan lagi itu dia itu nggak dikhitab ya, nggak diperintah oleh agama untuk melaksanakan ibadah. Baligh-balighnya mah cuman akalnya nggak ada akalnya. Orang gila ya, orang gila nggak wajib sholat, nggak dosa dia melaksanakan. Bahkan kalau dia melaksanakan ibadah nggak sah ibadahnya. Puasa nggak wajib dia puasa, makan kapan aja dia ya.
Boleh, agama boleh, kata agama. Dan dia nggak wajib. Bahkan kalau dia melaksanakan dosa. Bukan dosa. Bahkan kalau dia melaksanakan ibadah orang yang nggak ada akalnya, itu nggak diterima oleh agama. Agama nggak mengatakan ibadah dia itu sah. Makanya enak tuh bulan puasa, ya orang-orang lagi laparan dia makan aja, nggak sholat, ya nggak ngaji. Artinya apa? Nggak diperintah sama agama. Bahkan ada yang mengatakan nanti kalau dia meninggal dia bakal masuk surga. Gila tuh ya. Enak nggak ya? Orang-orang nggak ngaruhin makan di jalan. Kali orang bagaimana? Enggak. Sehat terus. Nggak pakai jaga jarak, nggak pakai masker, nggak pakai apa, makan makanan basi, makanan apa, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kata itu seger bugar, ya seger bugar. Tabrak motor diri lagi. Beda sama kita. La yajuzu lil balighil aqili jahluhu, tidak boleh tidak buat orang yang baligh yang berakal jahluhu, bodoh di dalam ilmu. Kana fil haqiqati taliban lil jannah, maka orang itu di dalam hakikatnya sedang taliban mencari lil jannah untuk surga, wali ridallahi taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada ulama mah nggak peduli mau dimasukin ke dalam surga, mau dimasukin ke dalam neraka. Ada ulama yang memang kadar kata tasawufnya tinggi. Nggak peduli Allah masukkan ke surga. Karena apa? Tujuannya bukan mencari surga, bukan masuk mencari neraka, bukan takut masuk neraka, bukan. Ulama ini, golongan ini, yang mereka takut itu mereka tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah mau dimasukin ke dalam surga, mau dimasukin ke dalam neraka, mereka nggak pikirkan. Yang mereka takutkan hanya satu, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang mendapatkan ridho, makhluk yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, api neraka pun nggak panas. Contohnya mana? Yaitu penghuni-penghuni, makhluk-makhluk yang kerjaannya, tugasnya menyiksa ahli-ahli neraka, mereka betah dalam neraka dan mereka nggak angus. Binatang-binatang buas, malaikat-malaikat juga ada di neraka, nggak hangus. Kenapa? Karena mereka berada di dalam yang punya neraka, ridho yang punya neraka. Oke, satu golongan ulama berpendapat demikian. Nggak peduli Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga, memasukkan ke dalam neraka, tapi yang mereka khawatirkan mereka tidak mendapatkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau udah mendapatkan ridho, masa iya tuh ya. Sebenarnya udah mendapatkan ridho, masa iya kita nggak disenangi oleh Allah Ta'ala, gitu. Karena golongan kan ada yang ibadah mencari ridho Allah Ta'ala, ada yang ibadah mencari pengen masuk surga, ada, ya, ada. Contohnya kalau pengen masuk surga seperti kita ada nih, takut sama neraka, pengen masuk surga, nggak kepikiran kita mencari ridho Allah Ta'ala. Cuman apa? Di akhirat nanti pengennya masuk surga aja, kita mau demikian. Waman kana muridan lil maksiyah, siapa orang ya yang muridan mencari melaksanakan perbuatan maksiat, kana fil haqiqati taliban linnar, hakikatnya dia itu sedang mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan mencari ya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walhasil gampang, orang yang sedang mencari ilmu